Marinir. Dari Kesatuan Marinir Baroto Sardadi Marunda, saya Sersan Emilia akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MMTR Opsla didampingi Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi melaksanakan pengecekan kesiapan alutsista TNI Angkatan Laut yang digelar di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat untuk dipamerkan kepada masyarakat menjelang hari ulang tahun ke-79 TNI tahun 2024. Torehkan tinta emas, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi kembali menjadi jawara dengan meraih juara 2 kategori tembak pistol eksekutif 20 meter kelas B Pati Optik yang diikuti oleh 70 peserta dari pejabat TNI, Polri, dan lembaga pemerintah Republik Indonesia dengan perolehan nilai 195,07. Dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MMTR Opsla, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi didampingi Ketua Gabungan Jalasenastri Korps Marinir Nyonya Nana Endi Supardi menghadiri olahraga bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Laut di lapangan Trisila Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi didampingi Wadan Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan, Ir Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Trisubandiana, dan Danpasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk, serta para pejabat utama Mako Kormar meninjau langsung latihan defile prajurit TNI Matra Darat, Laut, dan Udara dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-79 TNI yang digelar di lapangan Silang Monumen Nasional Jakarta Pusat. Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan menghadiri presentasi produk kapal tanpa awak aman debut buatan Wuhan Liangjiu Intelligence Technology dari PT Wirajadi Bahari di Avensel Hotel and Convention, Jalan Raya Keranggan nomor 69 Cibubur, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ditinjau Ir Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Trisubandiana didampingi Asrena Kormar, Asintel dan Kormar, dan Aslok dan Kormar. Korps Marinir menggelar sertifikasi uji kelaikan kapur lapsus, helm dan rompi serbu anti peluru Denjaka dan Yontaifib yang diselenggarakan oleh Puslaik Kemhan RI di lapangan tembak Yusman Puger, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Korps Marinir diwakili Inspektur Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Trisubandiana menghadiri undangan makan malam bersama di atas kapal induk Italia Cover C550 di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh prajurit dan PNS jajaran Korps Marinir, mulai dari Mako Kormar, Pasmar 1, Pasmar 2, Pasmar 3, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah yang digelar secara serentak di masjid satuannya masing-masing. Komandan Brigif 1 Marinir Kolonel Marinir Bambang Dilianto mendampingi Irjen TNI Letnan Jenderal TNI Haji Muhammad Saleh Mustafa meninjau prajurit TNI dalam latihan bela diri taktis dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-79 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui kondisi Rampur Satuan juga menunjang keamanan dan keselamatan prajurit serta mendukung rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI tahun 2024, Resimen Artileri 1 Marinir menerima kunjungan dari tim uji kelaikan material Angkatan Laut atau Dislaik Matal Mabesal yang dilaksanakan di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Prajurit Yanmar Hanlan 3 Jakarta membuat simulasi benteng pertahanan di dermaga 107, 208, dan 300 guna mengamankan kedatangan 3 kapal perang negara Italia selama beberapa hari di Indonesia, bertempat di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir memimpin serah terima jabatan dan Menbanpur 2 Marinir dari Kolonel Marinir Rajiman kepada Kolonel Marinir Muhammad Nur Rahman serta dan Denprof Pasmar 2 dari Letkol Laut Abdi Haris Tampu Bolon
kepada Letkol Laut Robert di lapangan Kesatrian Marinir Sutedi, Senaputra Karangpilang, Surabaya. Dipimpin langsung oleh Danjen Taifib 2 Marinir, prajurit Batalion Intai Amfibi 2 Marinir yang tergabung dalam pelatihan Satuan Dasar TW3 2024 menggelar latihan menembak senjata bantuan menggunakan senjata mesin ringan, sedang dan sniper di Pusat Latihan Pertempuran Korps Marinir 3 Grati Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rangka pengecekan kesehatan secara rutin dan untuk mengetahui kondisi prajurit, Batalion Infanteri 1 Marinir melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan di Balai Prajurit Gedung Edianto Kesatrian Marinir R. Suhadi Brigif 2 Marinir Gedangan, Sidoarjo. Dalam rangka meningkatkan kesiapan personil maupun material, Resimen Artileri 3 Marinir melaksanakan apel organik tiap-tiap satuan pelaksana bertempat di Kesatrian Marinir Katapop Abraham Octavianus Atururi, Distrik Salawati, Kelurahan Majener, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka pengamanan pilkada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, prajurit Marinir Yon Marharlan 14 Sorong mengikuti apel dan pengecekan yang dipimpin Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Denny Prasetyo yang berlangsung di lapangan apel Makolantamal 14 Sorong, Papua Barat Daya. Brigade Infanteri 4 Marinir BS menggelar apel khusus dalam rangka pengumuman pemenang dan pemberian hadiah tryouts pembinaan Satuan Tingkat Brigif 4 Mar BS yang dilaksanakan terpusat di lapangan apel Makob Brigif 4 Mar BS Biabung, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Sawaran, Lampung. Prajurit Posmar 2 Korps Marinir yang tergabung dalam Satkesmar Ops Pam Puter 28 Pulau Ndana melaksanakan perawatan berkala terhadap pembangkit listrik tenaga surya di Pos Pulau Ndana, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Walaupun dengan cara yang sederhana, Satgas Batalion Infanteri 6 Marinir ciptakan kebahagiaan di kalangan anak-anak dengan cara membagikan snack makanan ringan dan baju baru untuk masyarakat saat melaksanakan patroli mobile di Kabupaten Yakuhimo, Papua. Usai meninggalkan lawan-lawannya, prajurit Marinir atas nama Prakam Marinir Sedilta Pilon Nubatonis dari Batalion Intai Amfibi 1 Marinir tampil sebagai juara 1 pada nomor sprint distance dual ton putra dengan catatan waktu 55 menit 33 detik dalam ajang Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh, Sumatera Utara. Atlet dayung Yon Marharlan 5 atas nama Pratu Marinir Rafiq Hahari berhasil meraih medali perak di cabang dayung rowing kelas R2 Men dalam ajang PON 21 Aceh yang diselenggarakan di Waduk Keliling Indrapuri, Kecamatan Cotglai, Aceh Besar. Prajurit Batalion Infanteri 8 Marinir atas nama Serto Marinir Raihan Sayuki Amri berhasil meraih medali perak cabang olahraga Jiu-Jitsu kelas 62 kg Senior Fighting System Senior Putra PON 21 Aceh, Sumatera Utara di Gedung Olahraga Martial Art Arena, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Serdam Marinir Bagus Satria Putra prajurit Batalion Infanteri 4 Marinir berhasil meraih medali perunggu di kejuaraan Judo PON 21 Aceh tahun 2024 bertempat di Gedung Olahraga Universitas Shah Kuala Aceh, Sumatera Utara. Atlet petarung MMA Batalion Tank Amfibi 3 Marinir Serdam Marinir Niko Mohtadi sabet medali perak kelas 65 kg putra pada event PON 21 Aceh, Sumatera Utara bertempat di Gedung Olahraga Basket Sauks Lapangan Udara Medan, Sumatera Utara. Gembira di medan operasi, gembira di medan latihan, gembira di satuan, dan gembira di tengah-tengah keluarga. Dari Kesatrian Marinir Baroto Sardadi Marunda, saya Sersan Emilia, mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalo Seva, Jaya Mahir. Marinir.